Kolombia, sebuah negara di Amerika Selatan yang dikenal dengan pegunungan Andes dan keindahan alamnya, menyimpan sejarah kelam yang berawal dari kemiskinan, ketimpangan sosial, dan politik yang tidak stabil. Pada tahun 1970-an, Kolombia sedang berada dalam masa transisi besar. Ketika ekonomi nasional tidak mampu menampung kebutuhan rakyatnya, muncul peluang besar dari satu komoditas ilegal yang menjanjikan uang cepat, kokain. Kokain yang awalnya digunakan dalam pengobatan tradisional dan rekreasional di Amerika Latin, berubah menjadi barang dagangan bernilai miliaran dolar setelah permintaan di Amerika Serikat melonjak tajam. Di tengah kondisi inilah, seorang pria bernama Pablo Emilio Escobar Gaviria mulai membangun jalannya menuju kekuasaan. Lahir di Rio Negro dan dibesarkan di Medellin, Escobar tumbuh sebagai sosok ambisius yang memahami dua hal: kekuasaan dan uang bisa menundukkan siapapun. Ia memulai karirnya sebagai penyelundup kecil, mencuri mobil, menjual rokok ilegal, dan menipu pejabat lokal. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, Escobar melihat peluang besar menguasai perdagangan kokain internasional. Bersama jaringan kriminal yang kelak dikenal sebagai kartel Medellin, Escobar mulai mengatur sistem produksi, penyelundupan, hingga distribusi kokain ke Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, kekayaannya melesat drastis, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes. Tapi di balik kekayaan itu, lahirlah kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kolombia. Kartel Medellin tak hanya menjadi kelompok narkoba, mereka menjadi kekuatan politik dan militer. Escobar menyuap pejabat, mengancam jurnalis, dan memerintahkan pembunuhan terhadap siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk polisi, hakim, bahkan calon presiden. Dari sinilah, konflik berdarah mulai merasuki setiap lapisan masyarakat Kolombia. Kota Medellin berubah menjadi medan perang. Warga hidup dalam ketakutan. Sementara Escobar dikenal sebagian orang sebagai Robin Hood karena kedermawanannya di lingkungan miskin. Tapi di balik citra itu, kekerasan terus meningkat dan negara mulai kehilangan kendali. Inilah awal dari kisah panjang Kolombia, kisah tentang uang, darah, dan kekuasaan yang kelak tidak hanya menumbangkan Pablo Escobar, tapi juga melahirkan kekuatan baru, Kartel Cali. Memasuki tahun 1980-an, Kolombia benar-benar dikuasai oleh bayang-bayang Pablo Escobar. Kokain mengalir tanpa henti dari laboratorium tersembunyi di hutan menuju pasar Amerika Serikat. Kartel Medellin menguasai hingga 80% suplai kokain dunia. Keuntungan yang luar biasa membuat Escobar mampu membeli loyalitas, membentuk pasukan bersenjata, bahkan menantang negara. Escobar bukan hanya pengusaha narkoba, ia adalah simbol kekuatan yang sulit disentuh. Ia menggunakan uangnya untuk membangun rumah bagi rakyat miskin, membiayai sekolah, dan mendanai lapangan sepak bola di Medellin. Bagi sebagian masyarakat miskin, Escobar adalah penyelamat. Tapi bagi pemerintah dan korban kekerasan, ia adalah teroris. Ketika pemerintah Kolombia mulai bekerja sama dengan Amerika Serikat melalui program War on Drugs, Escobar merespons dengan kekerasan brutal. Ia menerapkan prinsip sederhana, plata o plomo, uang atau peluru. Siapapun yang menolak suap akan dibunuh. Polisi, jaksa, politisi, hingga wartawan menjadi target. Tahun 1984 menjadi titik penting. Menteri Kehakiman Kolombia, Rodrigo Lara Bonilla, yang berani menentang kartel, dibunuh atas perintah Escobar. Pembunuhan itu memicu kemarahan publik dan memaksa pemerintah mempercepat kerjasama dengan Amerika Serikat untuk menangkap dan mengekstradisi para pengedar narkoba. Namun Escobar tidak tinggal diam. Ia memulai perang terbuka melawan negara. Bom diledakkan di pusat kota, pesawat komersil dijatuhkan hanya untuk membunuh satu target politik, dan markas polisi menjadi sasaran serangan. Ratusan orang tewas setiap bulan. Kolombia berubah menjadi negara dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Escobar bahkan sempat masuk ke dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota Kongres Kolombia, menggunakan kekayaannya untuk memberi pengaruh.
Tapi ketika masa lalunya sebagai penyelundup terungkap, ia dipaksa mundur, membuatnya semakin dendam terhadap sistem politik yang menolaknya. Pemerintah Kolombia kemudian meningkatkan tekanan militer dan membentuk unit khusus untuk mengejar Escobar. Bantuan dari Amerika Serikat datang dalam bentuk intelijen dan pelatihan pasukan elit. Tapi Escobar dengan jaringan dan kekayaan yang nyaris tak terbatas, selalu berhasil lolos. Ia membangun penjara sendiri yang disebut La Catedral, tempat ia menyerahkan diri pada 1991, namun tetap mengendalikan kartelnya dari balik dinding penjara yang mewah. Selama bertahun-tahun, Medellin menjadi medan perang antara pasukan pemerintah, kelompok paramiliter, dan pembunuh bayaran Escobar. Korban sipil terus berjatuhan, dan Kolombia makin terpuruk. Tapi di saat Escobar sibuk mempertahankan kekuasaannya, sebuah kekuatan baru diam-diam bangkit di bagian selatan, kartel Cali. Mereka menunggu dengan sabar, menyusun strategi, membangun jaringan, dan menyiapkan langkah besar untuk mengambil alih dominasi. Ketika Medellin mulai melemah, Cali siap naik ke panggung utama. Pada awal tahun 1990-an, kekuasaan Pablo Escobar mulai runtuh. Tekanan dari pemerintah Kolombia, dukungan militer Amerika Serikat, serta kemarahan masyarakat membuat posisi sang raja kokain semakin lemah. Di sisi lain, rival lamanya, kartel Cali, mulai memanfaatkan kekacauan itu untuk memperkuat pengaruh mereka. Kejatuhan Escobar dimulai dari dalam. Setelah ia menyerahkan diri dan dipenjara di La Catedral, publik mengetahui bahwa tempat itu bukan penjara sungguhan. Escobar hidup mewah, menerima tamu, memerintah bisnis, bahkan mengeksekusi orang di dalamnya. Ketika pemerintah mencoba memindahkannya ke fasilitas yang lebih ketat, Escobar melarikan diri. Itu menjadi titik balik terbesar dalam perburuan narkoba di Kolombia. Selama 2 tahun berikutnya, Kolombia memburu Escobar tanpa henti. Pemerintah membentuk satuan khusus bernama Bloque de Búsqueda, dibantu oleh intelijen Amerika dan kelompok bayaran yang disebut Los Pepes, singkatan dari Perseguidos por Pablo Escobar atau yang dikejar oleh Escobar. Kelompok ini berisi mantan anggota kartel, korban, dan musuh bebuyutan Escobar. Mereka menghancurkan aset, membunuh sekutu, dan menekan jaringan Medellin dari segala arah. Escobar, yang dulu tak tersentuh, sekarang terisolasi. Banyak anak buahnya menyerah atau berpihak pada Los Pepes. Jaringannya runtuh, uangnya menipis, dan perlindungannya melemah. Pada 2 Desember 1993, Pablo Escobar tewas ditembak di atap rumah persembunyiannya di Medellin. Kolombia bersorak. Pemerintah mengklaim kemenangan besar dan dunia menutup babak kelam sang penguasa narkoba paling berbahaya. Namun, meski Escobar mati, perdagangan kokain tidak berhenti. Justru sebaliknya, kekosongan kekuasaan menciptakan ruang bagi pemain baru. Kartel Cali yang sebelumnya bergerak diam-diam muncul sebagai kekuatan dominan. Berbeda dari Medellin yang mengandalkan kekerasan dan teror, Cali memilih strategi halus dan terorganisir. Mereka menghindari konfrontasi langsung, menyusup ke dalam sistem hukum, bisnis, dan politik. Pemimpinnya seperti Gilberto dan Miguel Rodriguez Orejuela serta Jose Santa Cruz Londono dikenal lebih tenang, disiplin, dan berpikiran bisnis. Kartel Cali membangun jaringan intelijen sendiri. Mereka memata-matai polisi, menyuap pejabat, dan mengatur distribusi kokain dengan metode logistik yang rapi. Tidak ada bom di jalanan, tidak ada perang terbuka seperti Medellin, tapi uang terus mengalir, bahkan lebih besar dari masa Escobar. Sementara dunia menganggap Kolombia mulai pulih setelah kematian Escobar, kenyataannya kartel baru sedang memegang kendali penuh. Pemerintah tidak menghadapi perang di jalanan, tetapi menghadapi korupsi yang jauh lebih sulit ditelacak. Kehancuran Medellin membuka jalan bagi era baru. Era di mana kekuatan tak lagi bergantung pada peluru, melainkan pada kendali ekonomi dan pengaruh politik. Era kartel Cali baru saja dimulai. Setelah kematian Pablo Escobar, Kolombia sempat bernapas lega. Kekerasan di jalanan menurun. Bom tidak lagi meledak di pusat kota, dan banyak orang mengira masa perang narkoba telah berakhir. Namun, di balik ketenangan itu,
sebuah kekuatan baru sedang beroperasi dengan cara yang jauh lebih canggih dan berbahaya. Kartel Kali. Berbeda dengan gaya brutal Medellin, Kartel Kali memilih pendekatan sistematis. Mereka menjalankan bisnis narkoba seperti perusahaan besar yang memiliki struktur rapi dan pembagian tugas yang jelas. Gilberto Rodriguez Orejuela dikenal sebagai otak keuangan, mengatur investasi dan pencucian uang melalui bank serta bisnis legal. Sementara saudaranya, Miguel Rodriguez Orejuela, menjadi pengendali operasi logistik dan hubungan dengan pemasok serta jaringan distribusi internasional. Mereka juga menguasai pasar dengan strategi ekonomi yang licik. Alih-alih menggunakan kekerasan untuk menekan pesaing, mereka menawari kerjasama atau membeli jaringan saingan. Sistem mereka berbasis efisiensi, bukan ketakutan. Inilah yang membuat Kartel Kali mampu menguasai hingga 90% pasar kokain dunia pada pertengahan 1990-an. Kekuatan mereka tidak hanya di dunia kriminal, tapi juga di lingkaran pemerintahan dan bisnis legal. Kartel Kali berhasil menembus institusi negara melalui suap dan jaringan politik. Banyak pejabat keamanan, polisi, bahkan politisi tingkat tinggi menerima uang mereka. Dalam banyak kasus, informasi operasi pemerintah bocor lebih dulu ke tangan mereka. Salah satu keberhasilan terbesar mereka adalah kemampuan mengendalikan arus informasi. Kartel Kali membangun jaringan intelijen internal yang disebut Oficina de Envigado. Melalui sistem ini, mereka tahu kapan polisi akan bergerak, siapa yang sedang diselidiki, dan kapan aman untuk mengirim kargo narkoba. Mereka bahkan menyadap telepon pejabat tinggi dan mengontrol media agar pemberitaan tetap menguntungkan citra mereka. Berbeda dari Escobar yang menantang negara secara terbuka, Kartel Kali lebih memilih bekerja dalam diam. Mereka tidak ingin menciptakan kekacauan yang menarik perhatian dunia. Tujuan mereka sederhana, tetap tak terlihat, tapi berkuasa penuh. Namun strategi itu juga menimbulkan ilusi keamanan. Bagi banyak warga Kolombia, kehidupan tampak lebih normal. Ekonomi berjalan, kota lebih tenang, dan tidak ada perang di jalanan. Tapi di balik stabilitas itu, negara mulai kehilangan kendali atas sistemnya sendiri. Hukum, politik, dan bisnis mulai bercampur dengan uang hasil narkoba. Kartel Kali menjadi bukti bahwa kekuasaan tidak selalu harus ditunjukkan dengan senjata. Terkadang kendali yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Dan selama bertahun-tahun, mereka memegang kendali penuh atas Kolombia tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Namun, seperti halnya semua kekuasaan besar, Kartel Kali pun tidak akan bertahan selamanya. Kesombongan, perebutan pengaruh, dan tekanan internasional perlahan membuka celah yang akan membawa mereka menuju kejatuhan. Menjelang pertengahan tahun 1990-an, dunia internasional mulai menaruh perhatian pada Kolombia lagi. Setelah kematian Pablo Escobar, Amerika Serikat mengalihkan fokusnya kepada organisasi yang kini menguasai hampir seluruh perdagangan kokain global, Kartel Kali. Pemerintah Kolombia yang semula menikmati masa tenang, akhirnya menyadari bahwa mereka hanya mengganti satu bentuk ancaman dengan ancaman lain yang lebih tersembunyi. Presiden Ernesto Samper yang terpilih pada 1994 berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia berjanji akan memerangi perdagangan narkoba. Namun di sisi lain, muncul tuduhan bahwa kampanye politiknya didanai oleh uang dari Kartel Kali. Skandal ini mengguncang legitimasi pemerintah Kolombia dan memicu tekanan besar dari Washington. Amerika Serikat menuntut tindakan nyata. Di bawah tekanan itu, pemerintah Kolombia meluncurkan operasi Milenio, kampanye besar-besaran untuk menghancurkan Kartel Kali dari dalam. Pasukan keamanan bersama Badan Anti Narkotika AS atau DEA dan CIA mulai melacak aset, menyadap komunikasi, serta menangkap jaringan logistik mereka. Untuk pertama kalinya, Kartel Kali menghadapi lawan yang tahu cara berpikir mereka. Tahun 1995 menjadi awal dari kejatuhan mereka. Polisi berhasil menangkap Gilberto Rodriguez Orejuela dalam operasi di Kali. Beberapa bulan kemudian, saudaranya, Miguel, juga ditangkap.
Jose Santa Cruz Londoño sempat melarikan diri dari penjara, tapi kemudian tewas dalam baku tembak dengan polisi. Dalam waktu singkat, para pemimpin utama kartel Cali tumbang satu persatu. Meski begitu, penumpasan ini tidak berlangsung mudah. Kartel Cali sudah sangat dalam mengakar di sistem pemerintahan dan bisnis. Banyak aparat yang korup dan bocornya informasi membuat operasi sering gagal di detik terakhir. Bahkan, beberapa agen keamanan diketahui bekerja ganda, melapor kepada negara sekaligus kepada kartel. Namun, kerjasama antara Kolombia dan Amerika Serikat terus berlanjut. Penegakan hukum diperkuat dan lembaga baru dibentuk untuk melacak uang hasil narkoba di sektor keuangan. Pemerintah juga mulai menyita properti, bisnis, dan aset legal yang digunakan kartel untuk mencuci uang. Sementara itu, masyarakat Kolombia mulai membuka mata. Media mulai memberitakan hubungan antara pengusaha, politisi, dan dunia narkoba secara lebih terbuka. Rasa takut yang dulu menahan banyak orang, kini berubah menjadi keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, struktur utama kartel Cali hancur. Para pemimpinnya dipenjara, jaringan distribusi terputus, dan banyak aset mereka disita. Namun kemenangan ini tidak berarti akhir dari perdagangan narkoba di Kolombia. Kejatuhan kartel Cali justru membuka babak baru. Munculnya kelompok-kelompok kecil yang lebih fleksibel, lebih sulit dilacak, dan lebih kejam dalam mempertahankan wilayah. Dunia narkoba Kolombia tidak lenyap, hanya berubah bentuk. Setelah para pemimpin kartel Cali dijatuhkan, Kolombia sempat tampak seperti sedang memulai babak baru. Pemerintah mengumumkan kemenangan besar dalam perang melawan narkoba, dan masyarakat berharap masa kekacauan telah berakhir. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Kekosongan kekuasaan yang dipegang oleh 2 kartel terbesar, Medellin dan Cali, tidak membuat perdagangan narkoba berhenti. Justru, kekosongan itu menjadi peluang bagi kelompok baru yang lebih kecil, lebih tersebar, dan lebih sulit. Kartel besar telah runtuh, tetapi rantai bisnisnya masih ada. Petani yang menanam daun koka, laboratorium yang mengolahnya menjadi kokain, serta jaringan penyelundupan ke luar negeri. Semua itu tidak lenyap, hanya berpindah tangan. Dari struktur hierarkis yang dikendalikan oleh satu bos besar, dunia narkoba Kolombia berubah menjadi sistem yang lebih terdesentralisasi. Kelompok-kelompok baru ini dikenal sebagai baby cartels atau organisasi pasca kartel. Mereka lebih kecil, tetapi sangat fleksibel. Mereka tidak lagi menantang pemerintah secara terbuka seperti Escobar, dan tidak pula beroperasi dengan sistem korporasi seperti Cali. Sebaliknya, mereka bekerja diam-diam, seringkali berkolaborasi dengan kelompok bersenjata seperti FARC dan paramiliter sayap kanan untuk melindungi jalur distribusi. Perdagangan kokain juga mulai beradaptasi dengan situasi baru. Jalur penyelundupan tidak lagi berpusat di Kolombia. Negara-negara tetangga seperti Meksiko, Venezuela, dan Brazil mulai mengambil peran penting dalam rantai distribusi global. Kartel Meksiko, terutama kartel Sinaloa, mulai menggantikan peran Kolombia sebagai pengendali utama rute menuju Amerika Serikat. Sementara itu, di dalam negeri, Kolombia menghadapi tantangan sosial baru. Ribuan keluarga masih bergantung pada ekonomi ilegal daun koka karena tidak ada alternatif ekonomi yang layak. Pemerintah mencoba menjalankan program substitusi tanaman dan pembangunan pedesaan, namun korupsi dan kekurangan dana membuat hasilnya tidak signifikan. Petani di pedalaman tetap memproduksi koka karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Situasi ini juga memperumit konflik bersenjata di Kolombia. Kelompok gerila seperti FARC dan ELN menggunakan perdagangan narkoba untuk mendanai perjuangan mereka. Di sisi lain, milisi paramiliter yang mengklaim melawan gerilya juga ikut terlibat demi keuntungan finansial. Akibatnya, perang ideologis berubah menjadi perang ekonomi, di mana narkoba menjadi sumber dana utama semua pihak. Dunia mungkin melihat Kolombia sebagai negara yang telah menang melawan kartel besar, tetapi di lapangan, kejahatan justru menjadi lebih terfragmentasi dan tersembunyi. Tidak ada
lagi satu wajah tunggal seperti Escobar atau Rodriguez Orihuela. Musuh baru jauh lebih samar, lebih banyak, dan lebih sulit dihancurkan. Era pasca Cali bukan akhir dari konflik narkoba Kolombia, melainkan transformasi. Sebuah masa di mana perdagangan narkoba menjadi bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang begitu dalam hingga sulit dibedakan antara